Ancaman radikalisme terhadap bangsa Indonesia bukanlah isapan jempol semata. Pemikiran dan gerakannya bergerak secara terselubung mulai memasuki dunia pendidikan. Untuk melawan hal tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebutkan penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan. Sementara itu, masjid merupakan benteng pertahanan dari paham radikalisme. Penyebaran paham radikalisme atau ideologi khilafah tanah air biasa dilakukan di tempat ibadah. Benih radikalisme terlihat pada sikap tidak toleran, tidak menerima pluralitas, dan tidak menyetujui ideologi Pancasila. Radikalisme sangat berbahaya dan pemuda Indonesia harus menolak dengan tegas pemahaman radikalisme. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda, Lansto kali ini kita akan membahas bagaimana upaya untuk mencegah pemuda terpapar radikalisme. Karena ancaman radikalisme sudah menjalar ke dunia pendidikan. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Ibu Rima Agristina. Selamat siang Ibu Rima. Selamat siang, Bung Rudi. Terima kasih sudah bersama kami. Ya Bu Rima, ini sebetulnya saya mengutip, ini yang kedua kali, tadi di paket sudah disampaikan. Ini mengutip dari Direktur Pengendalian BPIP yang mengatakan bahwa radikalisme itu sudah menjalar ke dunia pendidikan. Ini memang dulu beberapa tahun yang lalu kita sempat mendengar ya, bahkan ada perguruan tinggi dan segala macam yang sudah terpapar paham radikalisme. Apakah sebetulnya situasi itu sampai sekarang masih sangat terasa? Iya, Bung Rudi, pertama-tama kami selalu percaya kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia ya, bahwa di dalam diri dan jiwa mereka selalu ada Pancasila. Nah, Pancasila ini kan kuncinya pengendalian diri. Nah, oleh karenanya kadang-kadang kita melihat karena terlalu bersemangat, nah mungkin lupa ya karena saking semangatnya itu, kemudian tindakan-tindakannya barangkali dianggap oleh pihak-pihak kemudian melampaui kenormalan atau barangkali kita sebut sebagai radikal. Nah, jadi sebetulnya dengan semangat apalagi sekarang memperingati Sumpah Pemuda, kita semua perlu saling mengingatkan khususnya di antara pemuda-pemudi seluruh Indonesia ya, pengendalian diri ini menjadi sangat penting. Semangat tetap perlu ya sebagai pemuda dan pemudi. Nah, tetapi bagaimana energi positif itu semua disalurkan kepada karya nyata yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu Bung Rudi sebetulnya. Ya, Bu Rima, sebetulnya kalau contoh-contoh aksi yang ini Bu Rima menggunakan istilahnya ini baik sekali nih, eufemisme sekali. Yang agak kelewatan itu seperti apa contohnya yang kemudian dianggap bahwa ini termasuk sebagai aksi radikal? Ya, sebetulnya kan kalau kita melihat apa sih yang dianggap melampaui, ya tentu saja pemuda-pemudi Indonesia pasti sudah memiliki ya pemahaman yang sama itu terkait dengan norma aturan yang ada di masyarakat. Misalnya tidak boleh kalau sampai kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain atas tindakan yang dilakukan ya, atau berkata-kata sehingga kemudian ada pihak-pihak yang tidak sepaham dengan itu ya, atau kemudian terjadi ketersinggungan ya, tidak mengedepankan toleransi, atau katakanlah sampai karena terlalu semangat kemudian terjadi beberapa insiden misalnya sampai ke fasilitas-fasilitas publik ya yang kita sudah bangun bersama itu menjadi misalnya terkendala atau menjadi rusak ya karena gerakan-gerakan yang dilakukan. Nah, ini sebetulnya yang tidak kita harapkan sebagai ekses-ekses dari tindakan yang terlalu bersemangat tadi. Begitu Bung Rudi. Ini saya mencoba untuk menyimpulkan contoh-contohnya ini bukan yang termasuk kasus-kasus vandalis ya Bu ya? Berbeda ya? Atau termasuk juga vandalisme di dalamnya itu juga termasuk itu?
Ya, ya, vandalisme juga termasuk ya, karena itu kan kita membuat satu aturan-aturan bersama ya. Vandalisme kalau misalnya dialirkan secara positif, kita melihat ada kampung-kampung tematik, ada kampung warna-warni ya. Bukankah sebetulnya kegiatan-kegiatan dengan melakukan misalnya ya, katakanlah mewarna-warnai tembok dan sebagainya, tapi dengan segala warna yang indah, yang harmonis, malah semakin membuat harmonis ya Ya, lingkungan yang ada di sekitar. oke, Jadi bagaimana kemudian energi positif itu disalurkan pada sesuatu yang kreatif dan bermanfaat. oke. Itu. Itu seperti bikin grafiti dan mural maksudnya ya Bu ya. Kalau itu mungkin Betul, lebih tepatnya betul. bukannya vandalisme tapi memang art mungkin. Iya. Iya, Baik. iya, Nah, betul, oke, betul. itu Nah, bentuk vandalisme sebagai bentuk mungkin yang tidak terlalu parah mungkin dalam tanda kutip ya Bu ya. iya, Apakah juga iya, termasuk ke iya. terorisme? Itu juga banyak ditemukan aksi-aksi yang mengarah ke sana. Iya, kalau terorisme kan itu nanti mengikuti sesuai dari undang-undang terkait Mm-mm. terorisme ya. Barangkali ini ranahnya BNPT. Ya. Yang jelas kan pada intinya itu masuk kategori itu ketika kemudian tidak sepakat terhadap 4 konsensus nasional. Oke. Pancasila, NKRI, ya Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Hmm. Sebetulnya kan sederhana ya, dan saya yakin semua sudah sangat paham mengenai itu. Oke. Hanya kadang-kadang karena pengendalian dirinya tidak dijaga, kemudian akhirnya larut dalam suasana. Nah, ini yang kita harus saling mengingatkan. Oke. Begitu, Bung Rudi. Ya, Bu Rima, kalau kita bicara bahwa radikalisme itu sudah menjalar ke dunia pendidikan, ini saya berasumsi bahwa ada dalam tanda kutip ada sesuatu yang salah di dunia pendidikannya kan? Begitu nggak kira-kira? Artinya gini, apakah mungkin ada orang-orang yang sangat berwenang atau mungkin bahkan mungkin guru juga yang sebetulnya sudah terpapar paham radikalisme sehingga dia mengarahkan dalam tanda kutip juga ini seolah Ya. mengarahkan ke murid-muridnya atau mungkin Ya. bagaimana sebetulnya? Baik, secara sistem kami melihatnya tidak ada yang salah dengan dunia pendidikan ya, apalagi dengan kurikulum-kurikulum sekarang yang ada, karena di dalam setiap kurikulum pendidikan itu ada selalu dimasukkan aspek etikanya di sana. Nah, jadi sebetulnya kembali kepada individu-individu pribadinya, apakah itu mahasiswanya ataupun gurunya ataupun tenaga kependidikan ataupun yang lain di luar dunia pendidikan. Ketika kemudian pengendalian dirinya ini tidak terjadi, muncullah apa yang kita sebut sebagai tindakan-tindakan yang bisa masuk bahkan sampai kategori radikalisme. Demikian, Bung Oke. Rudi. Oke, Ya, jadi kalau secara sistem tidak ada yang salah ya, karena mm-mm. secara sistem kita melihat semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Oke. ada, yang Baik. tentunya berdasarkan kepada Pancasila. Oke, Bu Itu, Rima, Bung saya Rudi. percaya bahwa tidak ada yang salah dengan sistemnya. Nggak mungkin juga pemerintah Ya, membuat ya, sistem yang mengarahkan iya, ke radikalisme. Saya juga tidak betul, percaya bahwa betul. kurikulum itu akan dibuat untuk berisikan Iya, paham-paham radikalisme. Tapi, betul baik. sekali. Tapi pertanyaannya kemudian, ketika disebutkan bahwa radikalisme sudah menjalar ke dunia pendidikan, ini apa yang dimaksud dengan ini sebetulnya? Apakah memang ada orang-orang di dalam dunia pendidikan itu yang berpaham radikalisme dan berkembang di sana di dunia pendidikan ini paham itu atau bagaimana? Ya, barangkali kami melihatnya adalah dalam perspektif tadi ya, ini bisa terjadi di berbagai lingkungan. Ketika tadi siapapun kemudian melampaui daripada norma aturan yang ada atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara umum, ini kemudian menjadi sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang kita anggap sebagai di luar daripada aturan itu tersendiri ya. Nah, Oke, kalau di lingkungan pendidikan, tadi kalau barangkali ada statement-statement, saya sendiri tidak melihat ini statementnya secara jelas yang mana ya, tetapi kami melihatnya bahwa boleh jadi ya ada mahasiswa ataupun pelajar yang karena tadi terlalu bersemangat ya, kemudian tindakan-tindakannya barangkali
tidak sejalan dengan tadi Oke. norma-norma aturan yang berlaku. Oke. Demikian Bang Purwo. Mereka mendapatkan paham radikalisme itu atau Ya, menjadi radikal ya. itu karena dari dunia pendidikan di mana mereka belajar atau sebetulnya dari luar? Kalau kami melihatnya secara tadi kan kita sama-sama meyakini bahwa secara kurikulum itu semuanya tidak ada masalah ya. Tentunya individu-individu ini berinteraksi dengan berbagai sistem yang ada ya. Jadi Oke. kita tidak bisa berspekulasi ya Bung Rudi apakah itu karena pengalaman dari keluarganya ataupun karena interaksi dengan masyarakatnya ya sekelilingnya lingkungannya atau karena melihat tayangan-tayangan yang ada. Oke. Nah, ini perlu menjadi keprihatinan ataupun kepedulian dari semuanya untuk bagaimana mengawal generasi muda kita agar bisa menyalurkan energi-energi positif mereka. Baik. Tugas kita semua untuk membuat saluran-saluran itu. Baik. Ya. Oke, Bu Rima, kita juga sudah terhubung dengan Brigjen Pol Hamidin, analis kebijakan Itwatsun Polri, melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Hamidin. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamidin, ini kalau kita bicara soal pemuda dan radikalisme, ini saya ingat betul dulu itu banyak informasi mengenai dunia pendidikan itu sudah Ya. terindikasi dimasuki oleh paham-paham radikalisme. Bahkan beberapa waktu lalu juga dari BPIP mengatakan hal yang sama lebih kurangnya. Kalau dulu bahkan beberapa universitas sampai di list gitu, ada beberapa. Itu situasinya sampai sekarang masih demikian, Pak Hamidin? Jadi begini, kalau kita bicara tentang radikalisme itu sebetulnya induknya adalah intoleransi. Itu yang Induknya harus kita adalah catat. intoleransi, saya garis bawahi dulu Ya. nih, Pak. Ya, jadi saya melihatnya dari sisi itu. Kemudian radikalisme itu bagaimana seorang menjadi radikal itu dimulai pada ada beberapa teori. Yang pertama, radikalisme dimulai dari ada teori namanya kinship. Kinship itu pertalian darah. Ya. Ada misalnya ayahnya yang begitu radikal, kemudian anaknya juga menurun radikal. Kemudian kalau radikalisme ini pro agama dan pro kekerasan, itulah yang namanya terorisme. Nah, itu radikalisme. Jadi pertama adalah namanya kinship atau bloodship teori. Yang kedua, yang tadi disinggung adalah discipleship. Patron antara guru dan murid dalam tempat pembelajaran tertentu, apapun itu namanya. Baru yang ketiga, itu adalah worship, ketokohan. Jadi ketokohan itu adalah manakala ada seorang tokoh, kemudian dianggap segala apa yang dikatakannya adalah pembenaran, dan di kelompok itu, di komunitasnya adalah komunitas yang gampang dipengaruhi, maka worship itu, ketokohan itu bisa menyebarkan juga paham-paham radikal. Baru yang keempat adalah friendship. Friendship itu adalah pertemanan di mana ada kelompok radikal mempengaruhi orang lain, kemudian juga ikut menjadi radikal. Kemudian yang kita pelajari sekarang adalah friendship. Oke. Jadi orang menjadi radikal karena ada teman, membuat sosial grup-grup. Oke. Dari amatan Grup Telegram dan Pak Hamidin, dari amatan Pak Hamidin sendiri, apakah pemuda ini menjadi target utama bagi menjalarnya paham-paham radikalisme, atau dengan kata lain sebetulnya pemuda ini sangat mudah terpapar dengan paham itu? Ya, sekarang kita akan begini. Ada gap antara kita orang tua, dan kelompok anak muda. Kadang-kadang kita orang tua gaptek, sementara anak-anak sudah di dunia maya, kemudian dia sudah biasa bersosial media, orang tuanya tidak bisa melakukan kontrol itu. Nah, manakala dia sudah masuk pada kelompok radikal, kemudian ada yang pro kekerasan, maka anak itu gampang sekali untuk terpengaruh di situ. Sementara orang tuanya tidak tahu. Oke. Karena mereka berkomunikasi melalui sosial media. Baik. Pak Hamidin, kita jeda sebentar. Bu Rima, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Landstalk masih akan kembali usai jeda.